Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh barokah ini, di rumah yang penuh berkah ini, bersama ulama yang sangat terkenal ini, mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih di hari yang fitri, kita masih merayakan hari kemenangan bagi umat Islam setelah kita berpuasa 30 hari lamanya. Hari ini hari yang penuh barokah, kami bersama tim tausiah sepanjang masa mengunjungi di rumah sahabat saya dan juga seorang pakar ruqyah, juga seorang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Sebelumnya saya ingin menyapa dengan beliau yang ada di sebelah kiri saya. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam. Nampaknya Pak Ustadz ini di hari raya Idul Fitri yang keempat, saya tengok masih ceria ya. Masya Allah, kue THR masih banyak Pak Ustadz ya, THR-nya belum habis, Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Perlu kami perkenalkan, beliau adalah Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Zulfahmi Lubis LCMA. Kita doakan insya Allah dalam waktu dekat mendapatkan gelar yang paling tertinggi, yaitu gelar profesornya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Aktivitas dalam dunia pendidikan adalah seorang dosen di Fakultas Tarbiyah Winsu Sumatera Utara, juga sebagai di masyarakat, aktif di organisasi kemasyarakatan, khususnya sebagai penasehat di Al-Azhar Center ya, Ikatan Alumni Al-Azhar Mesir. Kemudian juga beliau ini ketua yayasan di Yayasan Khidmat Markas Khidmat Islam yang bergerak di Pondok Tahfiz mendidik generasi umat, terkhususnya bidang tahfizul Quran. Luar biasa nih Pak Ustadz Al-Mukarram nih ya. Kemudian juga beliau juga sering meruqyah ya, pakar ruqyah. Jadi sahabat sepanjang masa kalau ingin rumahnya diruqyah, keluarganya diruqyah, silakan ya berhubung dengan beliau, karena saya kenal betul, saya dengan beliau ini hampir 5 tahun kami sama-sama di Al-Azhar Mesir, dan sampai-sampai ulama-ulama Al-Azhar itu banyak merujuk keilmuan dengan beliau. Ini saya bersyukur dapat hari ini berdialog langsung dengan Pak Ustadz ya. Al-Ustadz Al-Mukarram, ini tema kita ini berkaitan tentang halal bihalal ini Pak Ustadz. Karena kita melihat halal bihalal ini sangat trendy. Tetapi bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz? Kira-kira halal bihalal ini, kata tersebut terambil dari bahasa Arab serapannya atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, apakah ini ada juga di negara-negara Islam lainnya atau hanya di Indonesia? Dan bagaimana hukumnya sebenarnya dari tinjauan Islam Pak Ustadz? Nah, kami ingin pencerahan karena ini momen yang sangat tepat agar masyarakat Islam terkhususnya dapat memahami tentang halal bihalal itu sendiri. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi halal bin halal ini sejarahnya itu berkenaan dengan kemerdekaan Indonesia. Jadi dulu pemimpin bangsa kita ini ingin bertemu dalam satu pertemuan guna untuk memikirkan masa depan bangsa ini. Jadi agar tidak tercium oleh Belanda sebuah konspirasi, maka dibuatlah istilah halal bil halal pada saat hari raya Idul Fitri. Ya. Nah, jadi pada hakikatnya halal bihalal ini silaturahmi bangsa untuk memikirkan masa depan bangsa dan negara ini. Jadi dari situ muncullah istilah halal bihalal. Artinya menghalalkan segala, artinya halal di sini saling memaafkan, meskipun halal bihalal ini tidak ada istilahnya dalam bahasa Arab ataupun di negara manapun. Tidak ada. Hanya di Indonesia ya, hanya di Indonesia. Karena sejarahnya terkait dengan kemerdekaan bangsa dan negara ini dari penjajahan Jepang dan penjajahan Belanda. Jadi artinya ini merupakan suatu tradisi yang baik yang perlu kita pertahankan. Ya, hanya sebuah istilah, tapi yang penting semangatnya. Semangat ya, semangat silaturahim ya Pak Ustadz ya. Jadi halal bihalal itu pada hakikatnya silaturahim, saling memaafkan dan saling memikirkan
sama-sama memikirkan masa depan bangsa Oh, baik, dan baik, Pak Ustadz. negara. Ya. Jadi pada hakikatnya tujuannya sangat baik. Hmm. Nah, artinya kita umat Islam ini bersilaturahmi, bertemu muka, saling memaafkan, dan saling memikirkan, sama-sama memikirkan Masya Allah. kepentingan kita semua. Iya, Pak Ustadz. Bagaimana bangsa ini bisa bersatu, bangsa ini tidak terpecah belah, bangsa ini bisa memikirkan masa depannya yang gemilang. Iya, Masya Allah. Itulah semangat halal bil halal yang kita wariskan dari founding father atau pendiri bangsa kita. ini. Ya baik. Nah, itu semangat itu harus kita pelihara. Ya. Itulah dia hakikat dari halal Bihalal. halal. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa penjelasan ringkas, padat, dan sangat bermanfaat serta menginspirasi, juga memotivasi kita agar kita terkhususnya umat Islam terus melestarikan budaya halal bihalal ini sebagaimana tadi telah dijelaskan calon profesor kita, yaitu Profesor Dr. Haji Zulfahmi Lubis LCMA. Semoga penjelasan ini bermanfaat kepada sahabat sepanjang masa di mana Anda berada. Sedikit Pak Ustadz terakhir ini ya. Apa kira-kira masukan Pak Ustadz terhadap kami, terkhususnya kami yang sekarang ini bergerak dalam bidang dakwah melalui channel kami, channel Tausiah Sepanjang Masa. Kami mohon pada Ustadz masukan agar kami terus dapat beristiqomah menyebarkan dakwah melalui Tausiah Sepanjang Masa ini. Tujuan kami Pak Ustadz sebenarnya adalah untuk mengimbangin konten-konten yang tidak baik yang selama ini sangat menjamur di dunia medsos atau dunia maya. Apakah apa yang kami lakukan ini perlu pembinaan, perlu artinya ide-ide yang lain? Kami mengharapkan saran-saran yang brilian dari calon profesor kami. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah." Jadi tidak ada orang yang paling baik perkataannya dibandingkan dengan orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah ini adalah perkataan yang paling baik. Artinya pekerjaan yang paling baik, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sendiri sudah menegaskan kepada kita pentingnya kita ini berdakwah dengan berbagai macam media. Media, baik Pak Ustadz. Nah, jadi media itu tidaklah haram. Ya. Ibaratnya sebuah pisau. Pisau itu kalau dipakai untuk membunuh buruk, tapi kalau dipakai untuk motong bawang bagus. Bagus. Bisa dinikmati bawangnya. Iya. Ya. Begitu juga HP. HP itu pada hakikatnya tidaklah buruk karena dia hanyalah sebuah alat. Iya. Jadi bagaimana kita manfaatkan semua alat ini, kita isi, kita semarakkan dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala sehingga semua sisi itu anak bangsa ini dikepung dengan hal-hal yang baik. Baik. Jadi tidak dimasuki, diracuni dengan pikiran-pikiran yang tidak baik. Baik. Ya. Nah, jadi itu sangat baik pada hakikatnya. Artinya kalau bisa jangan hanya di FB tapi di YouTube juga, ya. Atau di Twitter atau di mana. Baik. Terima kasih Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Zulfahmi Lubis LCMA atas sarannya. Alhamdulillah channel Tausiah Sepanjang Masa kami sudah aktif di medsos, baik itu FB, TikTok, IG, dan YouTube. Silakan sahabat sepanjang masa melihatnya dan kami bersyukur atas motivasi dari Al-Mukarram Dr. Zulfahmi Lubis LCMA. Insya Allah kami dari tim Tausiah Sepanjang Masa akan istiqomah menyebarkan dakwah melalui medsos. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, dan sebelumnya Pak Ustadz ya, ini mohon maaf. Terima kasih banyak nih Pak Ustadz ya atas waktunya. Mudah-mudahan Pak Ustadz dengan anak-anak keluarga sehat dan terus dapat berkecimpung dalam dunia dakwah, memotivasi kita bersama. Amin. Dan di raya Hari Raya Idul Fitri ini kami sekali lagi memohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.